Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Jika Anda menikah dengan seorang dokter, maka Anda perlu tahu apa yang pasangan Anda bicarakan ketika pulang dari kerja. Dia akan membicarakan tentang istilah-istilah yang ada pada kedokteran, seperti penyakit jantung, kelainan jantung, dan lain-lain. Seperti apakah itu sebenarnya? Jadi kita memiliki arteri di sini dan darah mengalir di sini dan memiliki cabang di sini. Dan kemudian saya akan menggambarkan plak dari arteri ini seperti ini. Dan plak ini berisi beberapa sel darah putih dan material liquid, kolesterol dan kegemukan dan yang lainnya. Dan dalam medical, istilah medikal, kita punya stenosis. Stenosis ini merupakan jarak yang terdekat dari arteri ini karena ada plak di sini. Jadi jarak yang ini, yang ada di sini ini adalah stenosis yang dinamakan dengan stenosis. Biasanya stenosis ini dipakai sebagai yang untuk tempat penyimpanan darah atau tempat mengalirnya darah, di mana darah mengalir ada contohnya pada arteri. Jadi stenosis ini adalah jarak terdekatnya atau narrowing dari dalam bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang jika ada jarak-jarak pendek atau mengalami penyempitan seperti pada stenosis ini, maka suplai darah akan terbatasi atau dalam bahasa Inggris adalah restricted blood supply. Dari suplai darah yang terbatasi ini terkadang mengurangi atau menghilangkan atau mengganggu fungsi lainnya. Nama lain dari restricted blood supply adalah ischemia atau supply blood yang dibatasi. Oke, jadi ketika suplai darah ini dibatasi atau terbatas, maka ada sel otot di sini. Saya akan gambar sel ototnya di sini seperti ini. Dan jika itu terjadi, maka suplai oksigen ke dalam sel otot ini akan terbatasi juga atau berkurang. Jadi sel ini tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Not enough oxygen. Dalam bahasa Inggris saya tulis di sini, not enough oxygen. Oke. Mungkin pada saat kita jogging, dia akan membentuk atau dia akan membutuhkan lebih banyak oksigen, tetapi karena suplai oksigen dari sini karena adanya stenosis ini, dia tidak mendapatkan cukup oksigen karena adanya iskemia, dan akibatnya otot ini tidak akan mampu memompa jantung, sehingga dapat menyebabkan gagal jantung atau dalam bahasa Inggris adalah heart failure. Kegagalan di sini bukan berarti sangat buruk, tapi dia hanya kehilangan kemampuan fungsinya, kehilangan sedikit fungsinya atau kemampuannya, sehingga tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi, sekali lagi, heart failure ini adalah atau disebabkan oleh adanya stenosis yang menyebabkan iskemia atau pembatasan suplai darah, sehingga sel otot ini tidak menerima cukup oksigen, dan akibatnya adalah kegagalan jantung. Oke, ini juga bisa disebut sebagai coronary artery disease yang telah kita bahas di video sebelumnya. Coronary artery disease ini sebenarnya adalah kelemahan fungsi atau fungsi jantung yang melemah karena adanya pengurangan suplai darah. Karena adanya stenosis yang menyebabkan pembatasan suplai darah, maka dia menjadi coronary artery disease yang menyebabkan
sel otot ini saat harus bekerja keras seperti saat harus menaik gunung atau berolahraga atau dia butuh untuk memompa lebih keras lagi, dia tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Maka ini dinamakan dengan heart failure. Ini juga bisa disebut sebagai coronary heart disease atau bisa juga disebut hanya sebagai heart disease saja. Ketiganya ini bisa merupakan hal yang sama, di mana ada penyempitan pembuluh darah pembuluh darah arteri dinamakan dengan stenosis yang menyebabkan suplai darah berkurang dan mengurangi fungsi jantung, di mana tidak sebaik kerja yang seharusnya. Oke, sekarang saya akan coba membahas tentang atau mengenai infarct atau infarction. Jadi mungkin pada saat masa sel otot ini tidak dapat bekerja dengan baik untuk memompa jantung karena kekurangan oksigen, dia tidak mati. Dia tidak mati hanya saja karena walaupun dia ada penyempitan dan akhirnya kekurangan suplai darah, tapi dia tetap mendapatkan oksigen. Tetapi jika plak ini menjadi tidak stabil dan dia break off atau keluar atau terpecah maksud saya, maka akan masuk ke dalam arteri dan menutup seluruhnya jalan darah ini. Jadi jika ada plak yang terilis atau terbentuk di dalam arteri ini, dia akan mengalir sesuai dengan aliran darahnya dan menjadi atau tersangkut di arteri yang lebih kecil di cabang-cabangnya itu, dan ini dinamakan dengan thromboembolism. Maka ini akan benar-benar mengurangi secara besar-besaran suplai darah. Dia mungkin hanya mengalir sedikit sekali, maka sel yang ada di sini akan benar-benar mati atau die dalam bahasa Inggris. Dan jika Anda memiliki tisu yang sudah mati seperti ini karena kekurangan oksigen atau tidak mendapatkan oksigen, maka ini dinamakan dengan infarct atau infraction. Dan jika Anda memiliki pada otot tisu di dekat jantung atau yang terhubung dengan jantung, tisu ini mati, maka ini dinamakan dengan myocardial infarction. Oke, saya harap dalam video ini Anda mengerti apa yang saya maksud. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.